Bu siapa tadi? Mary. Bu Eri ya, Bu Eri. Bu Mary. Bu Mary. Oke, terima kasih. Matur nuwun Ibu. Bawa tas. Ya, matur nuwun. Terus Maksudnya apa? oke, aku tek lo padularan malih Bapak. Jadi matur nuwun. Gimana anu, Bapak Ibu, kehormatan, acara sosialisasi gembor rokok ilegal Dinas Kominfo Kabupaten Tegal badhe kawitan dimulai, dan hari ini Bapak Ibu Bia Cukai akan mengaturkan yaitu MC tidak dari Pekalongan, dari Semarang, tapi langsung datang dari Jakarta. Batir siap? Monggo. Kami yang datang dari Jakarta, tadi dari mobil, tadi dari
saya panggil MC dari Jakarta. Sing dan biasanya Raffi Ahmad, Ivan Gunawan itu sing datang Dogmen. Maaf, mungkin salah tempat. Ini acara dari Biacuke, salah tempat ya Pak. Ampun ya. Yuk kita panggil salah anggun ya. Salah. Baik Bapak Ibu, kita tampilkan MC dari Jakarta. Dogmen sing tak panggil MC dari Jakarta. Biasanya Raffi Ahmad apa Ivan Gunawan kayak kue. Mas, saya juga dari Jakarta, baru datang tadi pagi. Iya tapi duduk sampean Le. Salah nggon ya. Ki apa nih? Jangan pokoknya anak lah. Eta Sumarjo. Gue maksudnya kayak gue. Pak Ari ngomongnya salah itu. Sampai dengan ngomongnya MC Putih Pak dari Jakarta Mas Dodo sepot apik nemen. Eman cepot ya. Nah, oleh nyambut apik nemen nak kira Jakarta temen. Aduh Pak Ari. Pak pripun Pak Ari kayak SMS primen. Kita sambut MC Jakarta ini heboh sing teka Dogmen. Iya Bon, betul apa-apa sahabat tadi Bapak Ibu. Mari kita ikuti acara hari ini bersama Ibu kali Bapak MC sing orang ketarani lah. Monggo. Matur nuwun. Maaf, bukan saya sombong. Saya adalah salah satu warga Kabupaten Tegal yang serba bisa. Umumnya kue, maaf loh. Umumnya batin, saya ngomong sombong. Maaf saya banyak kekurangan. Ya ada salah mohon maaf. Serba bisa, maksudnya bisa apa? Ya. Jadi seminggu yang lalu Ibu Kadis telepon saya. Ibu Kadis Nur Hayati. Telepon. Telepon sampean. Telepon. Lo kan kono-kono nih mobil sampean. Bunur Hayati telepon, nggak tahu telepon siapa kan, masa Bu Kadis nggak telepon. Wong telepon wong tuh. Iya, sama Bu Kadis kemarin telepon sampean. Telepon siapa saja. Tak karuan dong. Nyawa Pak Jokowi kemarin jadi telepon sampai kayak aku. Aduh. Ya prima, maksudnya prima sampean ya. Pak Marjo bisa datang ke Kominfo Kabupaten Tegal. Saya jawab bisa. Bisa datang ke Diskominfo Kabupaten Tegal. Bisa nggak? Jawabnya Bisa. Terus Pak Kus menemui saya, Pak, nanti tanggal 6 Juni ada sosialisasi cukai di Balapulang, bisa? Saya jawab bisa. wah hebat temen ya. Iya, kamu bisa ya. Saya jawab bisa. Jadi Bu Nurhati ngomong ke ngendikan konsepan ke ngomong bisa. Terus Pak Ari, Pak Kus ngomong ngendikan sosialisasi biaya cukai bisa. Berarti bisanya pipindo. Terus Pak Ari terus menyampaikan, Pak, sosialisasi ini dananya tidak seperti biasanya, Pak. Terus saya jawab, oh bisa. Bisa. Ya kalau ingin batir, kayak orang gerut ya. Bu Nur Hayati ngomong ngendikan bisa. Pak Kus bisa, barang tekan Pak Ari, dan ini orang biasanya kok bisa? Ya orang enak ya, anak Pak Ari, saya senang deh. Ya wes, ajak, monggo, MC serba bisa, monggo. Bapak, Ibu, para hadirin, mari bersama
mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tegal terus melaju untuk Indonesia maju. Tepuk tangan, neta tepuk tangan. Tapi anak sing ora ikhlas. Anak sing kurang ikhlas. Tenang Pak. Ya kan MC ini banyak masalah anu kan. Padahal tepuk tangan sing apa Miki? Ikhlas. Ikhlas. Miki kurang ikhlas. Oh, berarti Kurang, iya itu bisa Kita ikhlas ya. Kita apa aja? Jadi yang sing ikhlas, ciri-ciri tepuk tangan ikhlas ya. Tegal terus maju untuk Indonesia maju. Wih. Iya. Ayo. Ya oke. Ya. Suaranya yang metu. Oh. Tenang Pak, urung mulai makan siang wis tak. Ya, makan siang kok cepet bubar loh. Lah tuh. Kenapa sih diluru kowe Pak? Sampeyan tekanane wis absen oleh cadongan. Balik tanda tangan maning absen oleh makan siang oleh amplopan. Sing tepuk tangan loro tok. Sing tepuk tangan sing absen terakhir Pak. Sing ora amplope bae. Ya. Oke, tepuk Tangannya mau dulu kalau primen suaranya juga. Soalnya primen suaranya. Tegal terus melaju untuk Indonesia maju. Primen. Elsa, sini di sini. Dia beli amplop ya. Double oli Pak, double. Sandwich semangat. Ciri-ciri wong sehat itu dilihat dari tepuk tangan Pak. Ya orang jadi sehat mesti olahraga, makanannya sehat. Ya ciri-cirinya Mas, Primen ciri-cirine dari tepuk tangan. tepuk tangan. Angger sing siji Nah, caranya kayak gini. Angger sampean orang percaya, sampean bisa dicoba nang kene, bisa dicoba di rumah. Sampean tepuk tangan sing semangat cangkome muni ora sesuwe-suwe Pak. Semenit bareng mandek angger telapak tangannya abang berarti sehat. Tapi angger tangannya pucet kowe bahaya Pak. Soale nang kene iki sawang-sawang akehe kaya-kayane masa-masa produktif karo efektif. Si mendingin produktif sama efektif. Si Produktifnya ciri-cirinya setiap bulan dia cek saldo. produktifnya setiap bulan cek saldo. Berarti oleh transfer. Ya. Efektifnya Efektifnya sebulan sepisan anggar ora cek gula darah ya cek kolesterol. Astagfirullah. Ya sekali habis ya. Ya sekali habis. Kayaknya anu curhat. Pengalaman pribadi. Pas ini tepuk tangan primen sehat tuh primen tuh ya. Aku mau semenit tepuk tangan semangat. Pojok ngendang setengah menit betangannya abu semenit kok. Lah sing ndang sehat ya. Ya sehat. Ronde. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal. Apa Ibu Oli-oli wong elaka ya. Jadi ngomongnya kayak derenan papap. Sing ngundang urung teka. Jadi sing diundang tekane alon-alon ora apa-apa kalem. Beserta para rombongan dari Dinas Kominfo Kabupaten Tegal yang kami hormati Kepala Bea Cukai Kota Tegal yang kali ini diwakili oleh Pak Jen Krishna Yudhistira dan Pak Agung Setiawan. Bukan tantakon rokok ilegal ngomong ya Pak. Yang kami hormati Bapak Camat Balapulang
Muhammad Sibahudin tetep. Oh, makanya jadi MC serba bisa. Sudah sebut apa peniki? Huruf vokal kan A, iya, U, ada huruf konsonan M ngono. Muhammad Syihabuddin tetep. SSTP. Oh, SSTP. Yakin sama nasi temenan? Ada Pak Camat dari Balapulang. Lebih, aduh, ada acara di pendopo di kabupaten. Ini pamitan. Bapak Camat Margasari, Ibu Erlin Trisnawati. Yakin saya dilihat asa berdasar singin sampean kamu yakin aku tak enak nemen apa gue SSTPMM Atau yang mewakili hadir lah kamu kita peragam tutup libar relasi ya Pak. Berikutnya Bapak Camat dari Pagerbarang, Bapak Priharyono. Baca mas. Kayak Bapak Priharyono SSTPMPSSP itu si Mas Anjong. Masih yang sempet. Bapak Kepala Desa seluruh wilayah Margasari, Kecamatan Balapulang dan Kecamatan Pagerbarang. Mana suaranya? Ya Pak, jadi acara dina kieu acaranya sosialisasi tentang gembur rokok ilegal. Yuk bareng-bareng ngucap kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Bubar. Kudune bismillah dikit apa keprimen? Mau bismillah wis. Saiki gari alhamdulillah. Kalimah hamdalah kuwi sebagai wujud rasa syukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Angger nyong sering ngucap hamdalah berarti nyong sampeyan kabeh kowe wong pandai bersyukur. Insyaallah angger wong pandai bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat adalah yang belum pernah kita rasakan, kumpul bareng ngobrol tentang gembur rokok ilegal. Bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dalam satu solawat ada ampunan dosa, dalam satu solawat ada pahala kebaikan, dan dalam satu solawat ada tingkatan derajat. Semoga derajat masyarakat Kecamatan Balapulang, Kecamatan Margasari, dan Kecamatan Pagerbarang ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita Pak, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat juga bersolawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallu alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli
Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menundukkan kepala untuk berdoa sejenak. Kita hadapkan muka kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara pada hari ini Allah memudahkan langkah kita sebelum kesulitan itu datang. Allah melancarkan pikiran kita sebelum keruwetan-keruwetan itu datang. Allah memudahkan segala sesuatu urusan kita sebelum hambatan-hambatan itu datang. Kita mohon ampunan kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa para guru-guru kita, dosa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, dosa kaum muslimin, muslimat, seluruh warga masyarakat Indonesia. Mari kita bersama-sama nanti membacakan suratul Fatihah. Semoga segala urusan kita pada hari ini dimudahkan segalanya, dilancarkan semuanya. Dan doa buat teman-teman yang ada di Palestina, semoga Allah menggembirakan hatinya, menguatkan hatinya terhadap apa yang menimpa mereka. Kita hanya mampu berdoa. Kita hanya mampu berdoa. Kita hanya mampu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa nabihi wa dzurriyyatihi wa habibatihi summa laqabi ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa qawlihi wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal wal muslimin wal muslimin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan syaikhul qadir jalani summa laqabi jami'il kubur min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kullu bani adam rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Berbicara tentang rokok ilegal, berarti pan bicara rokok resmi. Ya. Bicara rokok resmi berarti bicara perusahaan rokok. Margasari Balapulang Pagar Barang anak pabrik rokok. Sampurna ada, berarti menghasilkan juga. Kenapa? Karena dalam rokok itu ada dua macam. Satu pajak rokok dan dua adalah cukai rokok. Pajak rokok dipungut oleh pemerintah daerah lewat instansi tertentu, diberikan kepada kas umum daerah atas perusahaan atau produsen rokok. Sedangkan cukai adalah pungutan negara yang diambil dari atas barang yang mempunyai karakteristik. Macam-macam, ada etil alkohol, ada alkohol, tapi orang penanjung mono-mono. Pan ngobrol tentang cukai rokok. Kita ketahui tahun 2022 cukai rokok menyumbang kepada APBN negara sebesar
218 triliun rupiah. Dan tahun 2023 cukai rokok mengalami penurunan. Ini mungkin salah satunya disebabkan oleh adanya peredaran rokok ilegal. Berapa kisarannya? Nilainya di angka 221 triliun rupiah. Makanya tahun 2024 Menteri Keuangan menargetkan cukai rokok harus meningkat dan menarget pada kisaran 230 triliun rupiah. Jadi sebegitukah bahaya rokok ilegal? Maka dari itu, ayo gempur rokok ilegal, rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Cukai bekas, pita cukai bekas, pita cukai polos. Ciri-cirinya Orang kopak bayaran. lagi galak nemenin sini. Pita cukai bekas, pita cukai polos. Ciri-cirinya Pita cukai berbeda, pita cukai palsu. ciri-cirinya Rokok ilegal ora mutu, rokok ilegal aja dimutu. Bisa rokok ilegal ora mutu, Pak. Di dalam kandungan rokok ilegal itu banyak zat kimia, bukan 100-200 tapi ribuan zat kimia yang terkandung di dalam rokok ilegal. Sing diawasi B berbahaya apa maning sing ora diawasi. Terus dampaknya sangat luas, salah satu dampak terhadap penerimaan negara dan juga dampak kepada perusahaan-perusahaan rokok. Sing kesetene tuku rokok resmi, tuku nang rokok ilegal, karyawane akhirnya. Nah itu. Maka dari itu, warudoyong, warudoyong panisompang. dengarin nadanya pas ya. Bayang iki aja pas dia. Bapak Ibu sampean kabeh. Ayo pada gotong royong kanggo gempur rokok ilegal. Sarung bantal, Iya, sarung bantal. sarung bantal ana rendane. Bapak Ibu sampean kabeh pur rokok ilegal, lapor bae nang bea cukai. Ya, itu kalau Bapak Ibu selamat datang Ibu Kadis. Anjur. Jadi nyong sampean anggaran ngawur peredaran rokok ilegal sampean lapor bea cukai atau pihak keamanan terkait, dijamin Pak, kerahasiaan sampean dijamin oleh negara.
Aja wedi tanggane ada rokok ilegal sampean meneng bae merusak, terutama merusak apa? Masa depan generasi muda. Rokok ilegal ciri-cirinya murah. Pestene anaknya sangu nggo jajanan sekolah, akhirnya pengen udut. Ini banyak terjadi, Pak. Bocah-bocah mangat sekolah mampir warung tuku udut, eceran. Hanya rokok ilegal yang diajar. Rokok-rokok resmi larang. Waspada. Bapak Ibu mungkin bisa kita perhatikan. Kita lihat Ibu Gadis. Apa ini kira-kira Bu Gadis memakai seragam apa ini? Seragam dinas. Seragam dinas. Dari coraknya, dari apanya, apa maknanya nih Mas? Ibu kalau tak salah lagi bunga, tapi lagi mikir. Oh iya, ya itulah. Tadi ibu jadi kan pakai jilbab itu pengen Jilbab. yang mana bisa ngomong jilbab. Oh ya jilbab. Ya, pakai jilbab ya itu kan berbunga-bunga. Ya. Lagi senang. Tapi itu kayaknya lagi ini ngomong-ngomong berarti lagi mikir. Oh, Mikir apa? itu versinya Mas Dodo ya? Iya, kalau presiden Junian. Nah, versi saya. Kalau versi saya adalah bahwa Bu Gadis itu punya hal atau punya sesuatu yang misterius. Misteri apa nih? Nah itu misteri ada yang terselubung dari balik seragamnya. Sebentar tersenyum. Kontingen. Jangan angker. Di seragamnya beliau. Iya. Makanya semisteri apa Film Susan. di balik seragamnya beliau dalam menyambut acara hari ini? Semisterius apa yang akan beliau sampaikan di acara kali ini? Bener-bener bahasa nih. Maka Bisa kita perhatikan Bapak Ibu, kita simak, silakan sambil menikmati hidangan yang enak-enak. Wis enteng. Isine pira isine lho. Telu. Pak. Telu, siji semen jagung tanda absen siji. Kromok kena sambutan Bu Gadis siji. Lah kodongen lagi permasalahan cukai dengan bea cukai siji sampai ayo semuanya dojol. Pak, yakin sobat selesai dari film baru ilegal baru ini ada contoh jujur. Kita sambut sambutan dari Ibu Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal yang akan mengungkap misterinya. Kepada Ibu Dr. Anda Nur Hayati MM kami persilahkan. Monggo Nur Hayati. Selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan misteri ya. Ini masih sama Raffi Ahmad kami. Ya, misteri ini yang tersembunyi. Kita perhatikan aja hasilnya. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang apa sugeng enjing Bapak Ibu? Sugeng enjing menjelang siang. Sehat sedaya nggih Bapak Ibu sekalian ya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Matur suwun ini.
Sudah dikenalkan semua ya, ini ada MC kita Raffi Ahmad KW. Raffi Ahmad kalau tidak ada dipakai baju lurik mungkin seperti ini nanti Bapak Ibu sekalian. Karena tidak bisa mengundang Raffi Ahmad yang asli ya, Raffi Ahmad KW yang lebih luar biasa ini Pak Marjo. Pak Marjo itu seniman budayawan yang luar biasa ini. Dan saya berharap desa Kepunduan nanti bisa menjadi desa Silema ya. Kemarin saya itu berkunjung ke kampung kopi di wilayah Magelang. Kemudian bergeser ke arah Jogja, itu ada satu desa wisata Gamplong apa ya namanya. Itu tuh semua ada satu stand kawasan untuk khusus shopping Pak. Dan ternyata shoppingnya Ainun Habibie di sana. Jadi saya punya mimpi barangkali nanti Kepunduan bisa seperti itu Pak. Maksud amin ya barangkali. Ternyata cuma bangunan-bangunan untuk shopping dan di sana itu bisa menghasilkan cuan. Pak Marjo yang berkunjung itu ada bolehnya, termasuk juga bis pariwisata luar biasa. Dan ini bisa menjadi apa ya, ikon juga di Kabupaten Tegal menjadi desa wisata sinema, mudah-mudahan seperti itu. Dan matur suwun kegiatan sosialisasi Gembur Rokok Tegal ini juga didukung Sanggar Sekar Arum. Ini kayaknya sindennya berubah ini. Ini sindennya lebih dewasa. Kemarin kaderisasi dari putranya beliau Mas Widodo, ternyata hari ini sindennya berubah. Nah, masalah lebih dewasa ya, lebih gede. Yang saya hormati yang mewakili Kepala Bea Cukai, Mas Agung matur suwun berganti-ganti, tapi insya Allah beliau memahami sekali seperti apa sih rokok yang ilegal dan yang tidak ilegal. Jadi nanti Bapak Ibu akan memahami kegiatan hari ini supaya bisa menangkap apa yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Matur suwun Mas, dukungannya juga. Kemudian yang saya hormati yang punya tempat, matur suwun Pak Camat ya, yang mewakili Pak Soleudin, Bapak Ibu sekalian, pakai itu langsung Kepala Desa, matur suwun yang secara desa pribadi maupun yang mewakili. Hari ini kita bersama-sama mengikuti sosialisasi terkait dengan Gembur Rokok Ilegal. Kalau biasanya panjenengan rapat hanya pakai mic dan sebagainya, hari ini memang kemasannya sedikit berbeda supaya nanti panjenengan tidak bosan ya. Ini di sini ada gamelan, ada sindennya, kemudian juga MC-nya istimewa ya. Kemasannya juga tidak sepaneng. Jadi monggo kegiatan hari ini panjenengan kalau yang nanti interaksi dialog pun sudah disiapkan hadiahnya ada dari Bea Cukai. Jadi monggo silakan aktif. Paling tidak manfaat kegiatan hari ini kolaborasi dari kantor Bea Cukai wilayah Tegal yang nanti akan dijelaskan bagaimana regulasi tentang penanganan rokok-rokok ilegal. Di sini kan lihat anhisab apa pada rokok apa enggak ini Pak? Anhisab semua ya. Padahal rokok katanya berbahaya untuk kesehatan, tetapi apa daya? Ya, panjenengan tidak bisa meninggalkan rokok begitu saja. Biasanya butuh momen khusus Pak. Pak Kades, Pak mungkin yang mewakili ya. Biasanya momen khusus pas 17 Agustus. Pas panjenengan ulang tahun ya, pas hari jadi dengan istri misalnya, itu panjenengan tekadkan saya mau meninggalkan rokok. Biasanya itu kalau hidup motivasinya dari dalam itu dapat. Kalau saya alhamdulillah di rumah gak ada yang rokok Pak, suami saya itu tidak rokok. Jadi uangnya sebenarnya ngopi di mobil, motor, kemudian rumah tidak rokok. Jadi tidak ada bau rokok di rumah. Dan alhamdulillah memang pilihan ya Bapak Ibu. Pilihannya begini kayak mata uang bolak-balik antara gambar wong kalau gambar angka. Kalau dilarang rokok sama sekali, panjenengan tidak demikian saja bisa langsung bebas rokok, tidak bisa. Kadang-kadang rokok membuat panjenengan lebih bersemangat kan begitu ya Pak. Anggar lagi mumet mikirnya berfokus Bu, bersih kan begitu ya Pak. Ada kenikmatan khusus untuk yang perokok katanya begitu. Tetapi kalau misalnya tetap boleh merokok,
Artinya kesehatan masyarakat pasti ada penurunan, ya karena pasti rokok ada bahaya banyak racun di situ. Katanya hampir 7.000 racun ada di dalam rokok. Saya pernah membaca salah satu artikel. Tetapi rokok juga memberikan pendapatan negara, begitu ya Mas Agung ya. Hampir 300 triliun loh, dan apa? Duit gambar apa gue? Iya benar 300 itu saya bea cukai ya, pendapatan bea cukai negara setahun ya. Salah satunya adalah dari cukai rokok. Apalagi kalau wilayah Tegal saja dapat 1 triliun Pak. Triliun itu angkanya pira rolas nole. Artinya itu buah si malakama. Dari rokok kita dapat pendapatan, tetapi rokok pun juga merusak kesehatan. Tinggal bagaimana minimal ada proses pengendalian Bapak Ibu sekalian. Kenapa kemudian kemasan kegiatan kami di tupoksinya Kominfo, diseminasi informasi, memberikan pemahaman. Ya. 1 triliun apa 1 triliun ya benar ya 1 triliun ya. Nolnya berarti rolas. Ya. Itu untuk wilayah Kabupaten Tegal, Kota, Brebes, Pemalang, kemudian ada Pekalongan Kabupaten Kota dan Batang. Bayangkan itu duit segitu. Untuk Kabupaten Tegal memang dipilah-pilah nanti beliau yang akan menyampaikan. Pilih sih oleh isi Kabupaten Tegal mungkin sekitar kalau kami mendapatkan kegiatannya bagian dari proses regulasi dan sosialisasi. Yang lainnya ada di Dinkes, ya kan? Kemudian juga ada di rumah sakit. Karena dampak rokok itu harus dikendalikan dari hasil cukai ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini melalui kemasan bersama dengan forum komunikasi media tradisional. Nah, ini kalau panjenengan FKmetra siapa? Ini mitranya Kominfo. Panjenengan boleh loh kalau misalnya ada kegiatan berhubungan dengan PT dengan forum FKmetra ini juga bisa ya, Mas. Iya, kalau ada kegiatan di desa mau kemasan pakai gamelan dan sebagainya, sing penting hitung-hitungannya dengan beliau nanti Pak. Jadi manfaatkan uri-uri budaya lokal Bapak Ibu. Ya kalau kita lihat dari segmennya, sekarang itu FKmetra juga bisa dengan gamelan yang bisa untuk segmen Gen Z ya Pak. Jadi gamelannya tidak melulu nanti apa ya lagu-lagu tradisional, yang metal-metal juga bisa kok, ya kan? Bisa Bapak Ibu. Jadi silakan nanti kalau misalnya panjenengan punya kegiatan, silakan promosikan ke Pak Mas Widodo. Itu bisa dengan kemasan ini 17 Agustusan sedarat maning. Artinya panjenengan di situ ada kemasan uri-uri budaya lokal. Termasuk juga panjenengan memanfaat media untuk mempromosikan atau mensosialisasikan program yang ada di desa dengan media melalui forum komunikasi media tradisional ini, FKmetra. Nah ini akan lebih bagus. Tidak melulu kemudian dangdutan terus Pak Bu, tapi dangdutan sih diminati masyarakat Bu. Nah ini ganti hawa, ganti kemasan nanti bisa dicoba untuk 17 tahun ini. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau yang nanti terkait seperti apa sanksinya panjenengan kalau menu mengedarkan, biasanya kalau masyarakat panjenengan kadang tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Panjenengan dihadirkan di sini pada saat nanti sudah paham apa sih sanksinya kalau panjenengan rokok kemudian tidak ada cukainya, kedapatan kemudian ketangkep atau bahkan jualan rokok yang tanpa cukai, sanksinya apa, kemudian bagaimana caranya melapornya kepada siapa, menanganinya bagaimana, ini nanti bagiannya Mas Agung dari Bea Cukai. Nah, kami dari Dinas Kominfo sedikit menyampaikan Bapak Ibu, kalau kemarin mungkin desa ya, apa sih layanan yang bisa diberikan oleh Dinas Kominfo untuk masyarakat? Kalau yang langsung bisa dinikmati masyarakat yang terbaru kemarin 2 tahun yang lalu, tahun 2022 tanggal 17 Agustus sudah di-launching oleh Pak Ibu Bupati waktu itu, ya, call center 112. Mungkin Sriwi sembilan sudah paham. Apa sih call center 112? Itu adalah nomor khusus untuk kegawat daruratan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya ada binatang buas menyerang tanpa pompa sapa, panjenengan HP-nya lengkap pulsane, bahkan mungkin listrik HP-nya tank belum dicas, itu dengan ketik 112 bisa langsung masuk ke call center kami, ada di pusatnya, ada di melalui FM sebelah sini kita buat base camp khusus, ada operator 24 jam dilayani Bapak Ibu. Nanti kita akan sampaikan misalnya untuk
binatang buas menyerang, siapa nanti yang akan menangani? Misalnya ada tawon, yang sering kadang-kadang tawon pesta Pak Bu, jebule ada di lingkungan panjenengan, bagaimana menanganinya? Bukan kok jebulane pecah kemudian kan berbahaya. Atau mungkin ada serangan binatang buas yang harus segera ditangani, itu biasanya masuk kemana kita nanti ada linknya Bu, Pak. Kalau misalnya ada kecelakaan butuh segera, meskipun ada call center 119 itu bagian dari call center 112. Kalau 119 mungkin harus ada pulsa, kalau 112 tanpa pulsa pun nanti bisa masuk operator kami. Jadi tolong sosialisasikan Bapak Ibu pada saat jari ini kan kita mau urip langkah kegawat daruratan ya Pak, diparingi lindungan, diparingi kemudahan Allah tidak ada. Tapi kan si jenenge manusia kadang-kadang jebulannya anak gawat darurat. Misalnya pangapunten naudzubillah, misalnya ada banjir mendadak atau kebakaran dan sebagainya, itu kemana? Nah, ketik 112 itu call center untuk kegawat daruratan. Sampaikan kepada masyarakat penjenengan. Itu adalah salah satu layanan dari Dinas Kominfo untuk masyarakat yang langsung bisa digunakan oleh penjenengan. Kemudian apa lagi? Untuk layanan pengaduan masyarakat, di samping lapor bupati sebenarnya ada spam lapor. Kalau bisa SMS ke 1708 Bapak Ibu, itu Pak Nenyong dalane rusak, terus apa yang perlu diadukan, ini disampaikan listriknya mati terus PJU, jadi peteng mengganggu keamanan, lapor kepada siapa? Boleh di situ. Nanti apa? Dari SMS yang kepada spam lapor itu misalnya 1708 nanti akan diterima oleh operator kami, kemudian ada tindak lanjut dijawab kepada kantor perhubungan, misalnya Dinas Perhubungan ini titik di Balapulang Sebatan sebelah sini rawan karena PJU-nya mati, segera nanti setelah satu disampaikan nanti ada tindakan dari Dinas Teknis terkait. Itu layanan untuk pengaduan masyarakat Bapak Ibu sekalian ya. Nah kemudian apalagi khusus untuk desa Bapak Ibu. Jadi sekarang ini kan panjenengan sebenarnya mengelola anggaran dari APBD, dari APBN, dana desa maupun dari pendapatan desa. Itu berarti panjenengan merupakan salah satu lembaga publik. Lembaga publik berarti harus menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik. Siapa publik? Publik itu ya masyarakat panjenengan. Maka dari itu panjenengan harus punya website desa. Saya ajukan jempol untuk Kecamatan Balapulang ya, sekarang Pak PLT Camat ya sudah mengelola, sudah memfasilitasi website desa, rupanya untuk Kecamatan Balapulang dapat apresiasi yang bagus dari Pak PJ. Tepuk tangan untuk panjenengan. Matur suwun Pak. Artinya desa-desa Kecamatan Balapulang sudah mengelola website dengan baik. Tinggal bagaimana mengisi dan mengupdate semua kegiatannya panjenengan. Karena itu tadi kayak saya berkunjung kemarin ke Kampung Kopi itu karena saya lihat di websitenya, saya lihat di Instagram, saya lihat di medsos ada di sana ternyata ada desa wisata Gamplong yang ternyata kita bayar 100.000 per orang loh Pak. Numpak kereta mau maju mundur dalam lokasi syuting itu toh bayar 100.000 dan itu dikelola Karang Taruna Desa, lembaga desa dan itu menghasilkan. Parkirannya juga luas, terawat dengan baik, di situ orang-orang bisa berjualan. Bahkan sekelas es tebu saja bisa dikemas dengan kopi, dengan jahe, ya dengan apa saja. Sebungkus sih 8.000 dan itu laku. Di Kampung Kopi itu di situ mobil-mobil VW di 400.000 Pak, cuma keliling-keliling desa. Nanti berkunjung kemana? Kalau mau itu desa bisa mengelola one village one product. Di sana itu ada yang membuat gula aren, cuma minum teh anget sambil bikin gula aren, sensasinya seperti apa? Tapi dikemas bahwa di situ ada story-nya. Jadi masyarakat di situ benar-benar mengelola potensi desa dengan baik. Tetapi lakunya karena apa? Karena mereka punya website yang terkelola dengan baik. Orang di dunia semuanya tahu di sana ada destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya masyarakat sana bisa ada olahan gula jahe segini, satu isi 10 itu 30.000 dikemas dengan baik dan wisatawan yang masuk sana sudah bawa oleh-oleh itu. Itu artinya kan ini di belakang ada ibu-ibu yang ini ya
yang menjual produk UMKM itu pergerakannya sangat bagus Bapak Ibu. Artinya itu bisa menjadi contoh manakala mengelola website desa dengan baik, bisa menjual apa yang panjenengan punya di desa ke dunia luar. Dan itu efeknya bagus untuk kemajuan perekonomian di wilayahnya panjenengan masing-masing. Jadi saya berharap apa yang sudah baik wilayah untuk Bala Pulang ini di samping mengelola website dengan baik menjual potensi desa, panjenengan juga PPID pembantu desanya juga bisa menyampaikan informasi yang memang harus diberikan kepada masyarakat. Dan dari desa bilang miliar, miliar di bawah baik di situ sama bisa diakses di website-nya panjenengan melalui laman PPID pembantu desa Bala Pulang misalnya Bala Pulang Wetan. Jadi tidak ada lagi pengaduan-pengaduan masyarakat tanpa kontak, cukup dengan website BPID-nya desa, semuanya ada di situ. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Beberapa hal tambahan di samping sosialisasi untuk penanganan cukai rokok ilegal, kami titipkan itu Bapak Ibu beberapa layanan masyarakat yang bisa diakses. Minimalnya manakala desa bisa bersinergi dengan kami OPD teknis, insya Allah pelayanan masyarakat bagaimana nanti ke depan layanan publik lebih bagus dengan digitalisasi transformasi informasi, panjenengan bisa mengikuti tahapannya. Insya Allah desa-desa di Bala Pulang mesti berkibar lebih bagus dari kecamatan lain. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, untuk semua ya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa diikuti panjenengan sampai dengan selesai. Manfaatkan waktu untuk bisa menyampaikan apapun terkait dengan rokok ilegal di wilayah panjenengan, bukan tah anak orang nanti ya warga dari panjenengan ngadul rokok jebule rokok yang murah dan itu tidak bercukai. Mumpung bukan diciduk polisi panjenengan harus rambi-rambinya lindungi warga, jangan sampai karena ketidaktahuan kemudian berhadapan dengan aparat penegak hukum. Melas ya. Karena masyarakat kita kan baru karena orang ngerti bahwa itu melanggar. Nah, tugas panjenengan lah untuk bisa menyampaikan informasi hari ini kepada warga masyarakat panjenengan melalui media apa saja yang ada di desa. Kan sering selapanan atau panjenengan melalui kader kesehatan, PKK juga bergerak, apapun bisa sampaikan itu. Jadi minimalnya yang hadir di sini adalah wakil dari desa panjenengan. Nanti setelahnya materi disampaikan oleh Kantor Bea Cukai ditangkap kemudian sebarluaskan di wilayah panjenengan melalui media apapun. Itu yang kami inginkan. Saya kira itu deh Bapak sekalian, misterinya dari saya sudah tersampaikan. Terima kasih, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Rami Ahmad HW beserta dari Sanggar Sekar Arum dan Bea Cukai untuk melanjutkan kegiatan acara hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Kurang Lebihnya maaf. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah misteri yang tersimpan di balik seragam beliau. Satu tentang rokok ilegal, dua tentang call center 112, satunya lagi tentang website desa. Sebegitu canggihkah desa-desa di Kabupaten Tegal? Ya, ada pertanyaan yang harus dijawab oleh bapak-bapak semua. Berbicara tentang rokok ilegal, saya pengen cek kepala desa yang merokok mana saja, ngaco? Iya. Ciri-ciri pemimpin desa itu bisa dilihat dari cara merokok, Pak. Saya yakin kalau ciri-ciri kepala desa bisa mimpin dia cara pembawaannya menyampaikan kepada masyarakat, saling menghormati. Lo kan merokok. Iya. Bisa dianalisis. Primen carane kowe? Siapa yang merokok? Ngacungin. Maksudnya dhuwur. Ya, itu ciri pemimpin kepala desa yang merokok optimis. Optimis. Ya. Optimis kue
Berarti kepala desa duwe karakter optimis. Maring dindi ora tau nggawa rokok tapi nggawane korek. Sing Inggris. Perokok kepala desa, Pemimpin sing optimis. masih dhuwur, kowe angger ning ndi gawa Gawane korek ora ora nggawa gawa rokok. Si bisane Optimis mesti pan oleh rokok. optimis oh ini korek karo ngen rokok ya. Iyalah. Tapi anggar kepala desa sing ngacunge separo. Separuh. Nah. Lho kan angger. Enggak gue. Iya. Ciri-ciri pemimpin sing pesimis. Lho kan aku pemimpin pesimis ya. Nah, gue. Kowe buktine primen? Anggar lunga-lunga, orang Lunga-lunga. gawa rok, orang gawa korek tapi gawane rokok. Si bisane Soalnya anggar gawa korek, duduk bukan dijaluk. kenapa? Kalau korek baru Dijaluk. Nah, udin. Lho kan iklan lah. Korin. Ya, ame saya ini karakternya terbukti kon ngacung banget. Iya, ame saudara sama lurah kun sakosak bubur kan ngambil gara-gara korek kencok. Gue tangger gue pamer ya, gue pamer tau. Tak sampai. Terus sing ketiga, Si ketiga, ciri-ciri pemimpin sing ora duwe karakter. lah Apa maning optimis pesimis be ora. lah ya anak lah. Semua kepala desa di Kabupaten Tegal itu mesti punya karakter. Ya mamane pusda atau guru atau pegawai negeri kayak ku. Lagi ya dari dilihat cara merokok gue ora bisa. Si Kue anggaran dindi ora tahu gawa rokok, ora tahu gawa korek. Modale paru-paru mung jaluk tok. Oke, lah jalan kan. Ambil saya ulah bapaknya bursa. Ambil saya udah orang daerah apa? Saya lebih roket bungkusan yo Pak. Lo kan orang ngomong sama. Dia kan dilihat ya, ciri cara ngaco. Cara ngaco. Harus mulane kan Betul, ana sing betul. luwih parah maning ngono Apa kok tuh? betok. Si jaluk. Iya. Jaluk tak. Kon ngomong izin kok kadang-kadang kudu do izin. Pengalaman ya. Baik, saya akan menampilkannya. Menampilkannya. Ya, oh. Nyanya itu ya. Saya akan panggil narasumber tentang rokok, tentang cukai. Mau takon yang mereka takon, wong sangat pira dia. Anak pira Pak absennya Pak? Sekat, masya Allah. Saya yang mau kayak nih. Di mana kami jajannya Pak? Alhamdulillah. Sing tekannya keri diawet-awet soalnya siswi. Sing tekannya disit baliknya disit kok sih. Ya, saya panggil narasumber dari kantor Bea Cukai Kepabeanan Kota Tegal, Bapak Agung Setiawan. Selalu sehat. Disuruh ya Pak Wongnya Pak. Ya. Bedanya apa Pak karena Pak? Umurnya berapa? Pak Gung? 30. Saya 56. Tak sawang-sawang. Kayong tuannya. Kondisi. Iya. Sampai anggota sih gak ngejongin temen deh. Oh, 30 tahun tuh sekat 6 ya kayak tuanya tua sekat 6 dong kan 30 we. Si ngomong salah. Iya tapi iya ya. Tapi yang benar Ada yang menonjol dari saya daripada video. apa gue? Perutnya. Tak karuan. Silakan Pak Agung disapa para tamu dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Setiawan dan juga rekan saya Pak Jian Krisna. Kami dari Unit Layanan Informasi diutus dan mewakili Bapak Kepala Kantor Bea Cukai Tegal untuk hadir sewaktu dari undangan Ibu Kepala Dinas di Kominfo, Bu Nuriyati, untuk hadir sowan di sini sambil silaturahmi, kita sosialisasi sambil edukasi terkait cukai gitu kan. Pak Agung mau duduk atau mau berdiri? Manut mau. Oh mau. Ya, anggaran pengen ngadeg berarti mau begini wis urut ben ngadeg isu. Apa gue pribadi Urut ben ngadeg isu we. gue mau sih urut berbisa kuat ngadeg terus. Iya. Otak kena perasaan itu muncul. Ada bisa cilik-cilik. Masya Allah. Kuwi sering ngabeda ya. Pak, mungkin ada beberapa di antara kami yang belum mengerti tentang rokok ilegal. Rokok ilegal gue apa Pak? Terus ciri-cirinya dah. Wong masyarakat Balapulang, Margasari dan Pager Barat pada Pak. Monggo. Oke, saya bawakan sampel-sampelnya dari Bakaleng ini bukan ngasih ya, ini cuma mengingatkan. Ada contoh, ini alat sosialisasi, ada contoh-contoh rokok ilegal. Ini hasil penindakan kantor kami dari wilayah kerja Kabupaten Brebes sampai Kabupaten Batang. Jadi merek-mereknya bermacam-macam, beragam. Ada mirip-mirip, ada apa itu merek Aerox, merek Grand Max, bukannya kendaraan ya. Ada juga L4 atau misalkan Surya Gudang Ganam ya. Padahal harusnya kan gudang gandeng. Gudang gandeng. Iya. Jadi tapi ini yang perlu Bapak dan Ibu ketahui menjadi ilegal karena ada pelanggaran di bidang cukai, yaitu rokok beredar dikemas jual eceran, ada merek etiket dagangnya, tapi tidak dilekati pita cukai. Itu yang pertama. Berikutnya ada pita cukai tapi palsu. Setelah itu ada juga pita cukai bekas. Izin, ini jarang kejadiannya tapi potensinya ada. Ini seperti contohnya pita cukai bekas. Udah dikupas, berusaha ditempelkan lagi. Itu pasti tidak agak berbeda. Entah kertasnya agak buram, ada yang sobek atau gelembung. Ini contoh. Ada juga. Setelah itu ada juga pita cukai yang bukan untuk peruntukannya. Pita cukai bukan untuk peruntukannya itu produksi rokok itu ada yang dari mesin sama tangan. Di Kabupaten Tegal ada yang memproduksi sigaret kretek tangan di Kecamatan Kramat sekitar Larangan. Ya, dan rencana ke depan di Kecamatan Margasari sini ya ada juga sigaret kretek tangan. Itu tarif pita cukainya lebih rendah dibandingkan pita cukai yang diproduksi sama mesin. Mungkin Bapak dan Ibu yang perokok bisa dilihat sekarang. Ada yang perokok dari mesin atau yang SKM. Nah, ini contoh yang SKM. Sambil agak cerita dikit aja ya. Pita cukai tahun 2024 temanya ikan yang dilindungi, baik air tawar ataupun air laut. Ada arwana, ada lumba-lumba, ada belida, ada hiu paus dan juga ikan duyung. Ya. Jadi kita lihat balik lagi SKM. Produk ini SKM, keterangannya ada di pita cukainya. SKM seperti ini. Tarif pita cukainya tahun 2024 1.231. Ini teridentifikasi pabrikan ini golongan 1 karena pakai tarif tertinggi nih untuk SKM 1.231, ya kan? Jika yang SKT izin lihat Mas. Nah, kalau SKT itu pasti diproduksi pakai tangan, bukan dari mesin ya. Tarif pita cukainya lebih rendah karena ada inilah kontribusi minimal mengurangi pengangguran. Ada tenaga kerja yang lebih banyak untuk di sini. Namanya SKT, masih manual, pakai tenaga manusia.
tarif pita cukainya 483. Ini jadi pelanggaran ketika rokok yang diproduksi sama mesin dilekati pita cukai yang diproduksi untuk pangan. Karena selisihnya jauh ya. Kalau yang mesin harusnya sekitar 1.200, tapi untuk yang SKT 483. Terjadi pelanggaran ketika harusnya 1.200 dilekati yang sekitar 400. Jadi istilah kami Spanyol, separuh nyolong. Itu terjadi pelanggaran juga. Jadi kita sambil diskusi aja ya, kayaknya dari Bapak dan Ibu ini udah sebagai mungkin pernah ikut sosialisasi cukai atau misalkan pernah dengar atau jadi mungkin kalau ada unek-unek langsung aja disampaikan. Oh, gitu. Ya, terima kasih atas pendeteksian daripada rokok ilegal. Nah, tadi sudah disinggung juga tentang pita cukainya. Pita cukainya mengusung tema apa tadi? Ikan yang dilindungi nang diwa nang Indonesia. Duduk sih nang gelombang sepatu. Ikan yang dilindungi Indonesia. Ya, ikan pari contoh. Ikan Indonesia. Oh. Ini jadi mana tulisan Indonesia ya, itu temanya adalah ikan yang dilindungi. Dari tahun ke tahun kita cukai berubah. Tahun kemarin mengangkat tentang fauna endemik ya Pak. Iya, tahun 2023 fauna endemik Indonesia. Jadi ini berubah, setiap tahun berubah Pak. Mulanya cukai nggak tahun mesti mudah, larang. Pak juga pira 10% cukai dipungut per batang. Regane rokok sebatang 1.000 berarti cukainya 1.000. Gue sama, lalu sih dijemput negara. Jadi gua apa yang kotak wis karena itu tentang kita cukai Pak, dan juga rokok ilegal. Mungkin bisa lebih dipahami kepada masyarakat bahwa sebenarnya cukai kan gua apa Pak? Fungsinya apa? Bahasanya kayak cukai gua apa sih? Mindah wong kalah pulang lebih tedik lah tumpang nomor pakai cukai kayak fungsinya apa? Udah dia bayar, aduh kayak kue. Mana dasar pengertian monggo Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini perlu kita sampaikan berkali-kali ya tentang definisi cukai. Jadi sejak zaman kolonial dulu istilah cukai itu ada. Jadi ordonansi cukai juga. Coba kalau misalkan era kemerdekaan kebijakan juga berubah. Tapi secara definisi sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Definisi cukai yang sekarang itu ya, yaitu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik yang ditetapkan undang-undang. Titik krusialnya cukai itu ada 3. Pungutan negara terhadap barang-barang tertentu ditetapkan dalam undang-undang. Jadi dengan adanya undang-undang cukai, yaitu ada barang konsumsi atau barang atau jasa yang dikonsumsi masyarakat. Tapi ketika barang-barang tersebut dikonsumsi punya dampak negatif bagi masyarakat ataupun lingkungan. Jadi cukai itu tidak dilarang, tidak dianjurkan, ya kan? Cuma kalau misalkan mau mengkonsumsi perlu dibatasi karena sifat karakteristiknya yaitu punya dampak negatif terhadap masyarakat atau lingkungan, sehingga konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakaiannya perlu pembubaran pungutan negara demi asas keseimbangan. Jadi secara filosofi cukai itu memang kayak pengenaan pajak, tapi untuk rehabilitasi ataupun kayak saling tumpang inilah. Kalau misalkan ada dampak-dampak negatif, jadi pungutan tersebut dipakai untuk rehabilitasinya. Jadi ketika ada perokok aktif dan juga perokok pasif. Perokok aktif dengan mengkonsumsi rokok tersebut, dia
punya efek misalkan kayak relaksasi atau mendapat inspirasi atau sesuatu lah. Tapi untuk perokok pasif ini kan ada potensi dampak negatif, kemungkinan terhadap kesehatan. Pungutan negara terhadap perokok aktif ini ditarik pemerintah dan akan lagi dikembalikan ke masyarakat untuk mengantisipasi dampak-dampaknya. Jadi emang cukai ini emang agak unik. Barang-barangnya yang sekarang ini ada 3. Hasil tembakau termasuk turunannya. Hasil tembakau yaitu sigaret, cerutu, klobot atau kelembat, sama tembakau iris. Intinya ada kandungan tembakaunya dan juga mulai turunannya sekarang udah mulai aneh-aneh. Ada e-liquid, yaitu yang nge-vape itu, cairannya itu ada kandungan tembakaunya. Ada juga model tembakau molase, ada juga tembakau yang hirup, ada tembakau kunyah, ada tembakau yang kayak permen, macam-macam, itu kena juga. Ada selain hasil tembakau, barang kena cukai itu di etil alkohol, yaitu alkohol murni 70% ke atas yang seharusnya digunakan untuk kosmetik maupun medis. Satu lagi yang terkait kena cukai, yaitu minuman mengandung etil alkohol. Jadi minuman-minuman yang beredar di masyarakat itu perlu diadaptasi karena punya dampak negatif. Undang-undang cukai mengatur secara nasional, terlepas berbagai macam suku, bangsa, agama, dan masyarakat, sehingga ya masing-masing masyarakat punya norma adat ataupun norma agama. Tapi undang-undang secara nasional dibuat biar cuma mengatur, membatasi, tidak melarang, tidak menganjurkan. Tapi ketika mengkonsumsi harus bayar cukai. Cukai ini digunakan untuk apa? Setelah Bapak dan Ibu mengkonsumsi barang tersebut, masuk ke APBN pusat. Kalau balik ke pemerintah daerah provinsinya itu namanya DBH-CHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ini dari perokok-perokok aktif, apa namanya, kayak misalkan tadi ya, SKM, per batangnya 1.231. Dengan mengkonsumsi rokok tersebut, Bapak telah menyetor ke negara untuk dana kompensasi atau rehabilitasi per batang 1.200-an. Ketika yang menetek sekitar 300-400-an tadi ya, itu masuk ke kas negara. Setelah tutup tahun, akhirnya ada porsi-porsinya, itu yang mengatur namanya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mengelola dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dan juga DBH. Untuk Provinsi Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi karena penghasil tembakau dan atau cukai menghasilkan ada pembagian DBH CHT sekitar 3% dari total yang didapatkan pemerintah pusat secara nasional. Untuk angka-angkanya ada di Sekretariat Provinsi dan juga di Sekretariat DBH CHT di Setda Kabupaten Tegal. Penggunaannya 50% untuk kesejahteraan rakyat, biasanya di sekitaran petani tembakau, buruh tani, bisa untuk pertanian, sarana prasarana, alat produksi dan juga BLT. Untuk kesehatan ya terkait program Jamkesmas gitu kan. Jadi kesehatan ini salah satu yang dianggap dampak dari kegiatan cukai tadi ya, punya dampak terhadap masyarakat lingkungan, sehingga kesehatan punya porsi untuk dapat DBH CHT. Dan untuk kegiatan kali ini yaitu dipakai dari dana DBH CHT Kabupaten Tegal sekitar 10% dari yang didapat tahun 2024 diampu oleh dinas-dinas terkait. Kebetulan untuk kegiatan kita kali ini pengampunya Dinas Kominfo itu dapat jatah totalnya pokoknya sekitar 10% digunakan untuk sosialisasi pencegahan seperti ini biar masyarakat teredukasi, paham, dan juga operasi pemberantasan. Biasanya leading sektornya teman-teman Satpol PP. Kurang lebih begitu. Terima kasih aplausnya. Ada 2 pertanyaan, Pak. Mungkin bisa nanti langsung dijawab atau mau rehat sebentar. Soalnya mungkin lagi ngomong dulu rame dewe kan. Biasa ya. Acaranya sini bener kene mburi kan. Ora jelas. Ya. Sing seneng dangdut siapa, Pak? Ngocunge dulu mana seneng dangdut be. Taring Cirebonan. Ya ini sebuah lagu Lintang Asmoro dari Meniko Pujiastuti. Ya ora apa. Aja gawe aranggane detas selamatan maning. Menit kok.
Lintang Asmoro, ya so. Yo, monggo Lintang Asmoro.
nuwun Mbak Umi, Mas Dodo. Dengarin bahasanya halus kan. Laka maning sa Indonesia acara sosialisasi kayak ngomong komen foto Pak. Iya. Orang andel dobori cara wong ngomong dobori piye ngerana. Apa kowe? Dobori kan Oh, Dori. ya, ini mungkin kami semua pengen tahu. Mata kita kan sudah tua-tua. Orang bisa deleng kita cukai kue asli apa palsu. Nah, ngiri-ngiri nek kita cukai asli caranya punya. Cara melihatnya terus anggar melanggar sanksinya apa? Apa godolan bae ora iso balik-balik atau kepriye? Pelak tuh. Monggo. Oke. MC-nya ini kayak bikin kita olahraga ya. Dari tadi perut kocok-kocok aja. Mantap. Izin menjelaskan Bapak dan Ibu terkait identifikasi kita cukai asli atau enggaknya ya. Tapi kalau emang kita cukai dari tahun ke tahun pasti berubah, tapi percetakannya tetap dari Peruri. Sesuai kayak standar uang asli atau uang palsu lah, itu emang udah teruji handal ya di Indonesia ya, Peruri ya. Untuk klasifikasinya kan sesuai tema, kertasnya agak kebiruan, ada serat cacing atau yang lainnya. Tapi dalam praktiknya, Bapak dan Ibu ini banyak yang agak sepuh atau apa namanya ngelihat kita cukai asli apa enggak, ini memang agak susah. Ranking pertama paling gampang identifikasi rokok ilegal itu nggak ada kita cukainya, fix, mau debat, ini pasti ilegal, nggak ada kita cukainya. Ini yang mulai agak pusing, kok kayaknya ada kita cukai, tapi asli apa enggak? Kalau saya ngasih taunya, gampangannya kayak bandingin uang asli sama uang palsu. Izin mas, orang jaluk mas. Ayo panggil. Jadi gini ya Pak, ketika ada rokok baru beredar, merek baru, mungkin asli, mungkin palsu. Cuman untuk identifikasi pertama Bapak dan Ibu, pastikan punya salah satu tahun ini, tahun 2024, tema ikan gini kan. Ini kita misalkan merek terkenal, ada iklannya, pasti nggak ilegal gitu kan. Saya nggak promosi merek ini ya, ada juga contoh yang lain. Cuman cara paling gampang, silakan dekatkan. Kalau misalkan di SKM sama SKM, dekatkan. Terus goyang-goyangin hologramnya, gambar kitanya. Silakan dilihat. Di sini kalau ada ikan arwana, ikan yang lain, kalau di sini ikan sepat, kita ikan itu. Ikan sepat. Jadi ikan tema 2024 bisa dicatat ya, arwana, lumba-lumba, hiu, ikan duyung, sama ikan belida. Ikan belida itu yang biasa gambar pempek itu loh Pak. Agak ceker seperti sepat sih, cuman enggak sepat gitu ya. Ikan belida. Jadi cara paling gampang dekatkan SKM sama SKM, dekatkan, goyang-goyangkan, dilihat hologramnya gitu kan. Oh sama apa enggak, beda apa enggak ya gitu. Kalau yang SKT sama juga, biasanya agak panjang gini, bisa didekatkan, dilihat-lihat gitu kan, sama apa enggaknya. Itu cara paling mudah identifikasinya. Cuma kalau misalkan masih ragu, bisa WhatsApp nomor Bea Cukai Tegal di 0811 2888 521. Ntar kalau ada tim teknis, tapi bisa juga sama tim Satpol PP terdekat ya, karena tim Satpol PP Kabupaten Tegal kita rutin BIMTEK, kita cukai, identifikasi kita cukai. Bisa juga tanya ke teman-teman Satpol PP terdekat untuk identifikasi. Tapi daerah sini sih selama temuan kami banyakkan rokok polos, tidak didekati pita cukai. Cuma kalau ada pita cukai, langkah pertama bandingkan, dekat-dekatkan, kayak membandingkan uang asli atau uang palsu. Tapi kalau masih ragu, bisa kontak kami di nomor WA tadi ataupun ke teman-teman Satpol PP terdekat. Kita mulai bicara sanksi ya. Jadi kalau misalkan undang-undang itu pasti mengatur punya maksud dan tujuan. Dan bagaimana jika maksud tujuan tersebut tidak tercapai, itu ada suatu pasal sanksi misalnya sebagai wujud efek jerah terhadap siapa saja yang tidak melaksanakan undang-undang tersebut. Kita ambil contoh untuk yang rokok polos ataupun rokok bodong gitu ya. Nggak ada pita cukainya, itu melanggar pasal 54 Undang-Undang 39 tahun 2007.
hukuman pidana penjara 1 sampai 5 tahun dan atau membayar denda 2 kali sampai 10 kali nilai cukai. Tapi ada revisi undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan tentang penghentian penyidikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Jadi di situ penghentian penyidikan dengan asas restoratif justice dan juga fiscal recovery. Wah, istilahnya ya. Wah, kayak mulai tis Mas Marjo bingung. Nyong sing uripe maring ditiora bingung apa maning sing uripe ajeg nang omah. Jadi ini memang masukan dari teman-teman terkait ya, mungkin dari kejaksaan atau APH yang lain. Jadi sekarang itu temanya itu tidak mendahulukan pemidanaan. Jadi ketika orang tersebut melanggar undang-undang cukai ini, dia udah membayar denda. Jadi pemidanaan ini suatu solusi yang paling akhir lah, gitu kan. Jadi undang-undang cukai ini banyak kan administrasi keuangan negara, sehingga mungkin perlu revisi undang-undang. Pokoknya kalau pemidanaan ya kasihan juga, masa warga kita sendiri digandangin di lapas semua, mungkin pertimbangannya seperti itu kan. Jadi akhirnya ketika orang tersebut membayar denda atas suatu perbuatannya dan dia jerah dan tidak mau mulai lagi, ya udah selesai kan. Di mata keuangan negara tuntas, sembuh ya fiscal recovery tadi, dan dia juga dapat nama baiknya lagi, itu restoratif justice. Jadi teman-teman penindakan sekarang lebih mengutamakan kalau memang ada penindakan. Jadi kayak model tilang gitulah. Di surat tilang itu biasanya kan ada misalkan mengganti dengan angka berapa atau misalkan mengandung berapa, tapi lebih diutamakan dengan membayar dendanya. Lebih seperti itu. Jadi dengan adanya wujud pencegahan ini, kami harapkan Bapak dan Ibu bisa sebagai penyambung informasi ke tetangga saudara sekitar. Rokok ini bisa jadi pahlawan gitu kan. Dari rokok yang Bapak konsumsi yang legal, ada kontribusi buat negara, salah satunya untuk kesehatan. Siapa tahu nih uangnya Bapak yang beli rokok ini mungkin menyelamatkan orang-orang yang sakit gitu kan. Ini mungkin kalau bagi sesama manusia, ternyata ada gunanya juga ya. Kayaknya perokok tapi akhirnya ada efeknya juga buat kesehatan gitu kan. Ini untuk level sesama manusia. Siapa tahu tadi itu sama malaikat beda jelas. Wah, kayak sepele gara-gara rokok, tapi mungkin nyelamatin orang yang lagi sakit. Karena memang dana dari Bapak dan Ibu yang rokok legal ini ada porsi masuk ke kesehatan. Jadi itulah kita selalu gembar-gembor menyampaikan, terlepas rokok itu legal atau ilegal itu ada potensi dampak negatif terkait masalah kesehatan. Cuma yang ilegal ini kan lebih bahaya lah terkait kesehatan, nggak ada laboratoriumnya, terkait penerimaan negara yang seharusnya secara konsep cukai ini untuk digunakan rehabilitasi atau kompensasi atas dampak-dampaknya, ini nggak ada kontribusinya. Jadi kita harapkan dengan adanya sosialisasi seperti ini, Bapak dan Ibu minimal sadar, terus ya ditengokin kanan kiri, ayolah ternyata dari rokok ini kita ada kontribusinya juga buat negara gitu. Ini ya kita harapkan. Paling kalau misalkan keuntungan rokok ilegal itu paling menang murah gitu aja lah. Tapi kalau masalah murah, rokok legal yang murah sekarang banyak beda. Jadi pabrikan baru harga sekitar 6.000 sampai 8.000 itu ada, kretek isi 12 ya kan. Di sini ada juga Pak, kemarin baru ngajin pabrik rokok kan, Kecamatan Tarung kalau nggak salah. Jadi rokok lokalan Kabupaten Tegal ada memproduksi, dijual masih harga sekitar 8.000-an. Sehingga kalau Bapak dan Ibu ngerasa rokok tambah larang, ya rokok yang murah legal tuh ada. Tapi kalau masih nggak mau juga, pakai ting, udah itu aja lah. Barangkali nanam tembakau sendiri, syukur-syukur yang kelinting sendirilah gitulah. Yang penting meskipun rokok larang mau ya ojo jali koncone ya teman. Nah, gue mengenai ini berarti sing orang duwe pendirian mau sih jangan kena jaluk kancang-kancang. Oke, demikian tadi beberapa ulasan tentang cukai dan juga tentang rokok ilegal dan juga yang lain-lainnya. Tenang Pak, bahwa di dalam tatanan DPHJHT dana yang diperoleh oleh negara itu paling namanya maring sampean. Sing 10% untuk penegakan hukum, sing 50% untuk kesejahteraan masyarakat, terutama petani tembakau sampai aja harap-harap orang pantas kalau pada kayak harap-harap apa maning BLT. Ya, kesejahteraan petani tembakau, terus karyawan rokok, terus ada pelatihan salah satunya itu, dan 40% untuk
penanganan kesehatan. Salah satunya adalah layanan berhenti merokok, BPJS dan lainnya. Jadi diingatkan bahwa perokok yang baik itu sebaiknya berhenti merokok. Soalnya anggar perokok karo mlaku-mlaku mlayu-mlayu bukan kesenggrup, Pak. Jadi sing apik berhenti merokok. Iya loh kan bal-balan orang merokok. Ya, Iya boleh deh berhenti merokok. Merokok itu sebaiknya berhenti bagi para perokok. Sebaiknya merokok itu berhenti. berhenti. Berarti ada merokok suka jagung Pak. Ya jago baik karo aja ngomong ngopi, aja ngomong ngopi. Percuma diomong naik laka. Cuma ngomong aja. Aja nih gue mana-mana. Oh gue ngempet. Tip perokok ben sehat Pak. Ben selalu sehat. Jadi mau dingin. Singane nong jari mengganggu kesehatan. Ben sehatnya keprimen carane. Tipe siji Mas, Apa gue? aja sakit. Tipe wong rokok ben selalu sehat. Aja saya tak karuan. Nah, iya. Merokok berubah-ubah jargonnya Pak. Dulu merokok dapat membunuhmu. Terus sebelumnya perokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Diprotes oleh sebagian laki-laki. Terus bisa diprotes. Soalnya menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi. Kue sih gawe wong lanang ora seneng ya. Terus ibu-ibu aja ganti ki bae sing impotensi, mendajan double. Si lanang rokok. Embong. Salah satunya Gus Katon itu. Gus karo Pak Lir rokok ini. Dan mulane. Kene katone yo. Balik ya, barangkali apa yang disampaikan oleh Pak Agung Setiawan ini masih ada yang perlu ditanyakan Pak. Saya kasih kesempatan 3 penanya Pak. Setelah 3 penanya, sampean tetap jagong sing anteng, balik oleh jukut. Terus ayo aja. Nanti 3 pertanyaan. Ya, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Singkat cepat saya kan. Ya, 1, 2, 3. Ya, 1 dari 1 ya. Pertanyaan. Ya, 1 dulu ini. Kita rehat sejenak sehabis pertanyaan itu namun yang orang ngelih, tapi memang waktu ini undang-undang jadi istirahat. Setelah 3 pertanyaan kita selesai acara. Mari kita dengarkan azan bersama-sama. Kita tidak melakukan sholat tepat waktu, kita hargai waktu aja. Kurang lebih begitu. Monggo.
Lanjut Pak. Ya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatkan Pak. Ya, Bapak Jokowi Bowo saya berkenan dulu. Iya. Enggak. Kepala dinas, kepala cukai, Bapak Camat, ketika melaksanakan rekan-rekan dari pemerintah desa. Yang saya tanyakan ini Pak, saya kaget Pak. Orang membunuh, jelas Pak. Tapi nggak apa-apa kami terbunuh Pak, tapi kami ikut menghidupkan negara. Yang tadi beratus-ratus triliun disumbangkan kepada negara dari rokok. Tidak apa-apa kami terbunuh. Dan saya sudah kadung dengar walaupun pertanyaan ini mungkin tidak tepat sasaran kepada cukai, lebih tepatnya kepada pemerintah daerah. Tapi yang saya coba tanyakan, saya sudah kadung dengar dari panjenengan bahwa beberapa ratus triliun untuk APBN dikembalikan 3% kepada terutama Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu produsen tembakau. Yang 3% itu 50%-nya saya masih ingat dan mungkin teman-teman masih ingat juga untuk kesejahteraan. Walaupun Pak Raffi Ahmad tadi sudah memberikan ajeng arep-arep ya ora bisa. Ora bisa. Nggak bisa. Kenapa? Harus terkonsentrasi di daerah sekitar produsen tembakau. Sedangkan cukai rokok adalah di rokoknya Pak. Iya. Dari SKT 1200 dan SKM 400 itu yang menyumbang perokok Pak, bukan produsen tembakau. Alangkah tidak adilnya ketika dana yang dikembalikan dari negara kepada masyarakat terkonsentrasi di wilayah produsen tembakau. Dan kami perokok, si mati-mati nyong loh, pasti terbunuh kami loh Pak. Ini zombie. Ambil apa ini terbunuh. Iya. Masa yang dibunuh kami yang dapat cuma mereka. Jadi saya malu sama Pak Soleh ketika menganggarkan anggaran di pemerintah desa Pak. Bagi hasil dari provinsi berapa 5 juta. Ya Allah wong 300 triliun 3%-nya itu sekitar berapa? Ngambil berapa Pak? Berarti 6 triliun. 50%-nya 3 triliun loh. Anjok ini 5 juta ya Pak. Betul Pak? Kamu kaya Pak. Itu kami yang kami tanyakan Pak. Jadi mohon untuk disampaikan kepada penentu kebijakan di sana-sana Pak. Iya. Nah, untuk Bapak. Sampai. Sumbangsinya kami ikut sumbangsi loh. Oke. Ya, itu seperti itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Joko Widodo. Monggo Pak yang kedua. Langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya tentang rokok ilegal untuk yang dinas bea cukai. Kira-kira untuk data ya, data jumlah rokok ilegal yang Bapak yang di kantor Bapak ketahui ada berapa? Jumlah jenis rokok yang ilegal ya, ada berapa? Karena kalau ini mungkin hanya sampel ya, beberapa sampel. Terus yang kedua, rokok ilegal itu adalah yang tanpa cukai atau bea cukai. Kalau seandainya ada orang yang merokok tukune mbako Pak, terus meeting dewek, apakah itu termasuk ilegal atau legal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku suara ini.
Yang mau saya tanyakan, minta cukai itu kan setiap tahun ada, ya. Jadi nanti itu kalau misalnya di pasaran itu misalnya di tahun ini masih ada kita cukai yang tahunnya 2023 itu termasuk ada luasa terus masih legal atau gimana? Terima kasih. Oke, sebelum dijawab oleh beliau, mungkin saya sedikit aja Pak. Yang berhubungan dengan rokok membunuhmu. Tenang Pak, sing ora tahu oli saweran sing dana bagi hasil cukai hasil tembakau, tenang Pak, jangan takut mati merokok. Merokok jangan takut mati. Saya orang sudut pandang jangan takut, tenang. Ya monggo dijawab. Iya, sangat menarik sekali ya pertanyaannya ya. Dan jawabannya juga sebenarnya udah tuntas semua ya. Perokok membunuh rasa khawatir, gokor nyalakin leh, rampung. Oke, menjawab pertanyaan pertama ya terkait DPHJHT ya. Jadi ini DPHJHT memang program dari pemerintah pusat sebagai transfer ke daerah bagian dan definisinya adalah bagian transfer ke daerah, provinsi, penghasil cukai dan atau tembakau. Jadi kata-kata yang dipakai itu provinsi. Tapi provinsi nggak bakal mungkin didaftar doang, provinsinya doang. Akan turun di kabupaten kota di bawahnya, gitu kan. Ini secara filosofinya. Mengenai angka ada peraturannya di Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 kalau nggak salah. Mungkin silakan dikoreksi. Jadi itu memang ada porsi-porsi pembagian ketika suatu provinsi ada kontribusi ke pemerintah pusat akan memberikan balik lagi kayak cashback kurang lebih kan. Kalau yang sekarang ini namanya DPHJHT. Aturan mainnya sekarang di PMK 215 tahun 2021. Bisa mungkin Bapak di googling lah gitu ya. PMK 215 tahun 2021 berlaku dari tahun sekitar 2022 sampai sekarang ada 2 tahun. Dan mungkin akan ada masukan-masukan yang lain. Cuman untuk di PMK yang sekarang ini itu aturan main dari Sekretariat DPHJHT yang pengampunya ada di bagian perekonomian Setda, Sekretariat Daerah Kabupaten masing-masing kabupaten kota. Ya, di situ mereka kurang lebih dapat alokasi, tapi uangnya itu terkunci dengan aturan main PMK 215. Di PMK 215 itu mengatur dana ini akan saya balikan lagi ke provinsi, tapi penggunaannya dari hulu sama hilir yang terkait cukai dan tembakau, gitu kan. Jadi emang dari mulai petani tembakau, sekitaran pertanian lah ya, sekitar buruh pabrik, ada mungkin ya ini atau mungkin BLT-nya, dan beberapa kabupaten kota itu karena emang sedikit, tapi duitnya itu emang ada dan masih porsi itu. Kabupaten kotanya mengusulkan ke Direktorat Jenderal Penerimaan Keuangan gimana kalau misalkan ini dijadikan BLT untuk masyarakat yang kayaknya perlu gitu kan, itu usulin dulu sekretariatnya. Jadi kami kemarin ke acara Kabupaten Batang itu bupatinya mengusulkan anggarannya ada, tapi ada cap dibagi untuk masyarakat yang lansia sama anak yang biar nggak putus sekolah gitulah, mungkin karena bapaknya udah nggak kerja atau bapaknya mohon maaf lah meninggal atau gimana, itu termasuk data di dinas sosial dapat dari kayak gini juga. Tapi karena memang aturan mainnya di BHJHT itu memang dulu sama hilir, jadi secara konsep soalnya kan saya kan juga punya andil nih Pak, saya yang menyumbang dana itu. Konsep awal cukai memang untuk membatasi, tapi yang masyarakat ini kan tetap aja merokok, mati, khawatir, nyalakin bener, kan dulu Pak. Nah, tapi untuk bagi yang perokok aktif, mereka ini kan dapat kayak tadi saya bilang ya, mungkin ada inspirasi, relaksasi kan. Tapi untuk dampak-dampak yang lainnya, inilah iuran yang dipakai untuk yang lainnya. Tapi untuk perokok aktif kan masih di cover tuh, BPJS-nya dan lain-lainnya. Itu kan pasti dari kesehatan minimal yang perokok ya maaf lah. Barangkali ada sakit atau gimana kan BPJS masih di cover, jadi seperti itu Pak. Tapi untuk BLT ini memang rata-rata secara konsep digunakan untuk masyarakat yang rentan atau memang tujuan spesifik gitu kan. Jadi kayak misalkan Kabupaten Batang dipakai untuk lansia atau anak yang dia nggak lanjut ke sekolah, itu kebijakan pemerintah daerah. Tapi silakan diusulkan ke provinsi dan juga DJPK. Kurang lebih agak bisa sedikit mencerahkan atau menjawab pertanyaan mudah-mudahnya Bapak lah. Tapi intinya nggak usah khawatir Pak, mau aktif mau pasif dengan adanya DPH dapat porsinya, minimal balik dari sini dapat ya Pak ya, makan siang.
Itu minimal ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi terkait tingwe sama apa tadi Pak? Oh ya. Jadi kita baru rekapitulasi data penindakan kita dari Januari sampai dengan Mei 2024 sekitar 1 juta. Kalau April kemarin sekitar 8,8 juta penindakannya. Sampai Mei di total kemarin kita udah rekapitulasi dengan teman-teman penindakan. Ada peningkatan sekitar 1 juta batang yang sudah kita lakukan penindakan. Dan sampai semester 1 2024 ini kita juga sudah melaksanakan 3 kali pemusnahan mandiri. Terus kayaknya tahun kemarin sempat kita ada seremoni di pendopo sini Pak ya, lokasinya di Margasari gitu, itu pemusnahan. Tapi kalau untuk tahun ini kita sudah melaksanakan penindakan 9,8, sedang proses pemilihan atau penyidikan. Kalau prosesnya ingkrah, baru barang buktinya direpatriasi ke negara untuk dimusnahkan. Untuk terkait tingwe, ini di Undang-Undang Cukai ada pengaturan memang tidak dipungut, yaitu emang bagian dari heritage atau khasanah budaya bangsa. Emang dari dulu leluhur kita itu emang rokok itu ya bagian dari budaya bangsa gitu kan. Dari berkebun atau nelayan atau kegiatan-kegiatan peternak yang lainnya itu sangu, tembakau sendiri, pakai klobot, daun apa misalnya dipakai, dilekatkan, ya sambil istirahat, rokok juga. Mungkin neon kopi ini gue kopi, dan jangan kalau kopi ini rasa tambah lah, mas kopi yang jadi. Nah, tapi kalau untuk tingwe itu tidak dipungut cukai Pak, asalkan ya emang yang bersangkutan kelinting sendiri, karena emang jangan sampai kayak titik krusialnya sigaret itu ketika selesai dilinting. Jadi kami harapkan untuk yang tingwe, ya beli aja tembakau yang belum dikemas eceran, itu kan harganya harus murah, linting sendiri, nah itu paling aman. Jadi nggak diperdebatkan lah. Untuk pertanyaan terakhir dari Ibu Aisyah. Oh, izin menjawab pertanyaannya ketika ada berita cukai 2023 misalnya yang tahun kemarin gitu kan. Ini sebenarnya bagi perokok atau misalnya yang konsumen ini sebagai identifikasi apa atau ciri rokok tersebut diproduksi tahun kemarin. Biasanya sih perokok milihnya yang rokok baru Bu. Ya biasalah sing gres baru mau sing pabrik, rasanya mesti lebih sedap. Tapi kalau misalkan itu bagaimana kadaluarsa? Pabrikan tetap punya aturan main terhadap kadaluarsa atau enggak. Kadang-kadang ada yang dibeli lagi, ada yang memang jual putus, akhirnya jadi beban warung gitu kan. Tinggal konsumen aja, pilih konsumen yang cerdas ya, produknya milih produk yang baru, rasa juga pasti lebih fresh. Itu aja Bu. Ya, jadi itu ya Bu, kalau ada yang kurang jelas nanti separuh bertanya, separuh menjawab di rumah masing-masing. Saya kira cukup. Hukum memang ketakon di Jawa terus jawabnya separuh. Iya. Separuh toh. Ini bisa separuh. Separuh Takon, separuh dijawab ya. Nemu masing-masing. Angel. Sampai di sini cukup ya. Cukup sini sekeling acung. Efek dari nganti awalnya, ini mau jam 9 mulai. Tapi jam 9 ana nduk siji tok. Makane burian nanduk siji ojo kene seneng lah. Burian nanduk siji tak cukup. Sepi. Nanduk nanduk wis setengah jam. Nanduk setengah jam. Mulane kowe ajarane telat ya. Kami mohon maaf ya, mungkin siklus tene jam 12 rampung malah duit. Tapi orang Bapak, semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Intinya Bapak Ibu jika mendapati ada rokok ilegal, Bapak Ibu segera lapor kepada Bea Cukai atau hal-hal yang terkait dengan pemerintah. Misalnya kalau perlu lapor apa tidak lanjut ke Bea Cukai. Karena apa? Barang siapa yang memperjualbelikan akan dikenakan denda atau sanksi. Dendanya minimal 1 tahun, maksimal 8 tahun, tergantung jenis pelanggarannya. Dan ganti ruginya, sanksinya adalah ganti rugi minimal 10 kali lipat dan maksimal 20 kali lipat dari nilai cukai yang harus dibayar. Begitu Pak. Terima kasih Mas Agung Setiawan ya. Ini keluarga saya dari Jawa. Saya kemarin ke Bea Cukai, dia lagi di ruangan, saya masuk. Keluarga.
maksudnya keluarga, maksudnya musir sampean. Oh, Jun, saya sampai teka, Jok, mending ruangannya Pak Agung, terus keluarga, sampai itu orang keluarga. Oh, pantesan barang seperti emosi. Keluarga. Terima kasih Mas Agung atas kesempatannya pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, atas kesempatan hari ini silakan kami atas nama saudara-saudara rombongan pantesan Pak, orang Bapak murah. 1 digit nolnya 11. Tenang Pak. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian sajian kami pada hari ini. Bapak Ibu Kepala Dinas Kominfo, Ibu Kepala Dinas Kominfo masih di sini. Nah, gitu ngomong lah. Sudah, kayak sebelah di sini. Aku juga ngomong bu Nyong, sampean. Nyong kemutan kayaknya Pak. Nyong pernah menjadi pembawa acara tercepat. Satu. Kalau kan ya, kalau acara palingnya minimal setengah jam. Nyong kan tercepat Mas. Sih, bisa deh. Nyong nembe urung mulai wis bubar. Demikian, maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman jeruk.